Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Finasti, NIM 2215094 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Mata kuliah Komunikasi Antar Pribadi. Dosen pengampu Ibu Komaria SPC MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang persepsi dalam komunikasi antar pribadi. Persepsi dalam komunikasi antar pribadi. Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya. Persepsi mengandung pengertian yang sangat luas, menyangkut intern dan ekstern. Persepsi merupakan suatu proses yang dimulai dari penglihatan hingga terbentuknya tanggapan yang terjadi dalam diri individu sehingga individu sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan informasi. Persepsi memberikan makna kepada stimulus indera-indera, sensori stimuli. Proses persepsi yang dilakukan oleh manusia di lingkungannya adalah untuk memperoleh gambaran tentang orang lain yang ada di sekitarnya melalui proses berpikir berdasarkan ciri fisik, kualitas, bahkan pada kepribadiannya. Selanjutnya, persepsi manusia dan objek. Persepsi manusia dan objek dibagi menjadi 5. Yang pertama, persepsi melalui indera penglihatan, persepsi melalui indera pendengaran, persepsi melalui indera penciuman, persepsi melalui indera pengecap, dan persepsi melalui indera peraba. Pertama, persepsi melalui indera penglihatan. Alat indera merupakan alat utama dalam individu mengadakan persepsi. Seseorang dapat melihat dengan matanya, tetapi mata bukanlah satu-satunya bagian hingga individu dapat mempersepsi apa yang dilihatnya. Mata hanyalah salah satu bagian yang menerima stimulus, dan stimulus ini dilangsungkan oleh syaraf sensoris ke otak, hingga akhirnya individu dapat menyadari apa yang dilihatnya. Yang kedua, persepsi melalui indera pendengaran. Orang dapat mendengar sesuatu dengan alat pendengar, yaitu telinga. Telinga merupakan salah satu alat untuk dapat mengetahui sesuatu yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, persepsi melalui indera penciuman, yaitu dapat mencium bau sesuatu melalui alat indera pencium, yaitu hidung. Sel-sel penerima atau reseptor bau terletak dalam hidung sebelah dalam. Stimulusnya berwujud benda-benda yang bersifat kemis atau gas yang dapat menguap dan mengenai alat penerima yang ada dalam hidung. Kemudian diteruskan oleh syaraf sensoris ke otak, dan sebagai respon dari stimulus tersebut, orang dapat menyadari bau apa yang diciumnya. Yang keempat, persepsi melalui indera pengecap. Indera pengecap terdapat di lidah. Stimulusnya merupakan benda cair. Zat cair itu mengenai ujung sel penerima yang terdapat pada lidah, yang kemudian dilangsungkan oleh syaraf sensoris ke otak, hingga akhirnya orang dapat menyadari atau mempersepsi tentang apa yang dikecapnya. Mengenai rasa itu, ada 4 macam rasa pokok, yaitu rasa pahit, manis, asin, dan asam. Masing-masing rasa ini mempunyai daerah penerima rasa sendiri-sendiri pada lidah. Yang kelima, persepsi melalui indera peraba. Indera ini dapat merasakan rasa sakit, rabaan, tekanan, dan temperatur. Tetapi tidak semua bagian kulit dapat menerima rasa-rasa ini. Pada bagian-bagian tertentu saja yang dapat untuk menerima stimulus-stimulus tertentu. Rasa-rasa tersebut merupakan rasa-rasa kulit yang primer. Sedangkan di samping itu masih terdapat variasi yang bermacam-macam. Selanjutnya ada pembentukan kesan. Pembentukan kesan dibagi menjadi 5. Yang pertama, stimulus. Yang kedua, pengelompokan atau organization. Yang ketiga, interpretasi evaluasi. Yang keempat, penyimpanan atau memorizing. Yang kelima, mengingat kembali. Stimulus.
Stimulus adalah datangnya sebuah sensasi. Sensasi adalah tahap paling awal dalam penerimaan informasi. Yang kedua, pengelompokan organization. Mengelompokkan informasi yang ada didasarkan pada pemahaman yang dimiliki peserta komunikasi tersebut. Yang ketiga, interpretasi atau evaluasi. Pada tahap ini terjadi pembentukan kesimpulan. Tahap ini bersifat sangat subjektif dan dipengaruhi berbagai faktor yang bersifat personal. Yang keempat, penyimpanan atau memorizing. Hasil interpretasi dan evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya akan disimpan ke dalam memori peserta komunikasi tersebut. Yang kelima, mengingat kembali atau recall. Pada tahap ini hasil interpretasi tersebut menjadi perbendaharaan baru baginya dan menjadi sumber referensi skemata kognitif yang baru. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kecermatan persepsi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecermatan persepsi dibagi menjadi 3. Yang pertama, faktor penerima, yang kedua faktor situasi, dan yang terakhir faktor objek. Yang pertama, faktor penerima. Faktor ini saat seorang individu mengamati individu lain dan mencoba untuk memahami individu tersebut. Pemahaman ini pasti tidak akan lepas dari penilaian terhadap karakteristik, konsep diri, nilai dan sikap, pengalaman di masa lampau, serta harapan-harapan yang diharapkan ada pada diri individu tersebut. Yang kedua, faktor situasi. Faktor situasi dalam proses persepsi dapat dipilah menjadi 3, yaitu seleksi, kesamaan, dan organisasi. Pertama, seleksi. Situasi ketika seseorang akan lebih memusatkan perhatiannya pada benda ataupun hal yang disukainya daripada yang tidak disukainya. Yang kedua, kesamaan. Situasi ketika kecenderungan dalam proses persepsi untuk mengelompokkan orang-orang dalam suatu kategori kan sama. Dan yang ketiga, organisasi. Situasi ketika seseorang menerima informasi, maka ia akan menyesuaikan informasi tersebut ke dalam pola-pola yang sudah ada. Yang ketiga, faktor objek. Dalam proses persepsi, objek yang diamati individu adalah individu lain. Ciri-ciri yang terdapat pada diri objek tentu akan sangat mempengaruhi pembentukan persepsi terhadap objek tersebut. Ciri dalam diri objek yang dapat mempengaruhi terbentuknya persepsi ialah yang pertama, keunikan pada dirinya akan sangat mudah untuk dipersepsikan keberadaannya. Yang kedua adalah kekontrasan orang yang ada di sekitarnya. Ketiga adalah ukuran yang intensitas yang terdapat dalam diri objek. Terakhir adalah kedekatan objek dengan latar belakang orang yang membentuk persepsi. Yang terakhir ada memperbaiki persepsi dan komunikasi. Memperbaiki persepsi dan komunikasi ada 10. Yang pertama, membuka wawasan. Yang kedua, melihat masalah dari banyak sisi. Yang ketiga, menghindari membaca isi pikiran orang lain. Yang keempat, menghindari menganggap orang lain adalah kita. Yang kelima, waspada terhadap bias diri sendiri. Yang keenam, mengamati perilaku dan merumuskan hipotesis. Yang ketujuh, menghindari membuat kesimpulan cepat. Yang ke-8, mencari berbagai macam petunjuk. Yang ke-9, memberikan perhatian khusus pada hal yang kontradiktif. Yang ke-10, menghindari stereotipe. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.